Ya, baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam olahraga. Bersama kembali Pers 113 channel di podcast Suka-Suka. Podcast Suka-Suka itu suka-suka dengan orang, suka-suka di mana saja podcast. Jadi saya ditemani oleh Inul dan Bang Marwal. Bang Marwal. Oke, jadi kita akan bincang-bincang dengan beliau karena beliau ini masuk di tim-tim besar di Liga 1 Indonesia dan kurang lebih 15 tim dan 6 termasuk yang besar, Persija, PSM, Persib Bandung, Persebaya. Tapi itu nanti kita cerita sambilan kecil, kita akan cerita masa kecilnya dulu. Bagaimana sebenarnya awal mula mengenal bola? Kenapa tiba-tiba bola saja, bukan olahraga yang lain? Jadi gini ceritanya nih. Awal mulanya tuh di SD ya. Saya di seberang danau itu Bantilan. Di jauh sekali. Timur. Dulu masih dulu lah. Oh dulu. Masih satu kabupaten dulu. Sehingga dipecah lah menjadi 4 jadi Lu Timur. Nah sekarang di seberang danau itu Danau Tuti. Saya main bolanya itu dulu. Sebenarnya hobi dan jiwa di situ. Nah, terus main bolanya enggak kayak sekarang ada SSB, ada akademi. Dulu kita main bola itu ya main bolanya di pematang sawah. Kalau orang panen, kan sudah dipanen. Kita main bola, ada lapangan di situ ya, becek-beceknya di situ lah. Kita main bola. Pakai jerami orang tua yang bungkus-bungkuskan itu jadi bulat. Oh iya, dibulet-buletin jadi bola, karena waktu itu terjangkaunya dari sini sekarang itu agak susah. Dan kedua lagi ketika jeraminya rusak, ambillah jeruk bali. Yang besar. Inul tahu jeruk bali? Tahu ya, jeruk bali. Jeruk bali itu besar, dipantul-pantulkan dulu sehingga dia lembek. Nah, itulah dipakai main bola. Nah, ketika orang mau bajak ke sawah itu kan dikasih air tuh biasa. Nah disitulah saya goreng-goreng bola lah, bahasanya dulu goreng. Kalau sekarang kan dribble ya. Goreng-goreng dulu. Setelah itu baru pindah ke desa Wondula, dari Timampu Wondula, main bola lah di Wondula, dapatlah lapangan bagus Wondula. Dan pergilah nonton itu di Solo aku tuh. Ada dulu antar perusahaan namanya masih PT Inco. Sekarang dari Vale sekarang. Jadi setiap hari kalau pertandingan antar departemen mereka saya pergi nonton. Nah di situ saya terinspirasi juga dengan ada beberapa pemain-pemain seperti Dani Lente, Mat Lente, Patta, klub Banteng yang ada di Wondula. Dan saya itu anak awam, Mas. Oh. Jadi waktu itu orang tendang bola, saya masih SD nih, orang tendang bola, saya di luar jaga bola, bolanya keras, ambil bola, lari ambil bola, kontrol dada dan lain sebagainya. Terinspirasi saya, sehingga saya mulai bermain. Nah masih SD itu sudah diajak main sama SMP. Masih SD, ada Patta yang ngajak. Nah ada beberapa klub, ada IKTL, Banteng. Nah itu ada Mat Lente dari Lente bersaudara, ada Edi kipernya, ada Yan Lewi, Yan Warnangan. Masih dihafal semua ya? Alhamdulillah karena terinspirasinya itu, karena tersimpan di memilih saya itu yang sudah berinspirasi. 30 tahun yang lalu ini. Hampir 40 tahun. Luar biasa. Saya terinspirasi karena kalau kita mengingat masa inspirasi itu yang dari kecil kita ingat, pasti kita ingat. Seperti pemain-pemain itulah, Mat Lente dan Lente, Edi, Yan Lewi, Yan Warnangan, terus ada Nasir, ada Boni kipernya dulu, bahkan saya dulu kiper. Terinspirasi ke Boni itu, ada Boni namanya. Tiap hari saya diajar lah oleh mereka dan suka pergi nonton itu, ada di Surabaya. Setelah itu baru saya pindah ke Palopo hijrah ke Palopo. Lulus SD di sana, masuk SMP, masih di pesantren. Pesantren dan Sulaiman. Hanya cari lapangan bola. Pada waktu itu memang yang ini dari Sulaiman. Sulaiman hanya satu sekolah pesantren waktu itu, pesantren modern favorit juga. Dari situ saya cari lapangan bola, Mas. Bukan cari apa ya? Karena memang dari kecil motivasi menjadi bola, cari sekolah yang ada lapangan bola. Tapi pada waktu itu sudah ada memang lapangan. Jadi di tahun 82 itu masuk di pesantren, itu saya alumni pertama.
belum ada lapangan bola, itu masih gunduk-gundukan. Nah tiap hari lah kita alumni pertama, alumni kedua itu meratakan lapangan itu, tanah itu, sehingga jadi lapangan bola diakal-akali dari sekarang Pak Prof Satu Alang, terus Pak Kiai Haji Saripudin Daud. Oh ya, sekarang menjadi pimpinan pesantren. Terus Pak Suyuti, ada namanya Pak Teguh Rejo almarhum, ada namanya Pak Amrullah, dan beberapa teman-teman saya. Memang pada waktu disupport ya, maksudnya untuk pesantren, kemudian kita ada ide untuk lapangan sepak bola, support dari pihak dalam gitu. Nah hebatnya ini guru-guru, karena kita banyak suka bola, senang bola, dicarikan daripada kita keluar. Iya benar. 50 orang daripada kita kabur. Iya. Daripada kita kabur pulang, dibuatkan lapangan-lapangan mini. Supaya kalau main di dalam. Ya di dalam. Nah ada Pak guru saya namanya dulu wasit juga, Pak Muhammad Saleh sama Pak Hasan Abbas. Itu guru olahraga. Dia cerdas, dia pinter. Dia bawakan lapangan bola saja. Jadi kalau hari olahraga bola supaya kita ini tidak kabur. Dia namanya anak pesantren yang dua aja itu kalau masuk pesantren itu biasanya anak yang bandel-bandel kali ya. supaya ada di situ. Dari sanalah berkembang saya, masuklah mulai ikut antar-antar klub di Palopo. Apa yang kita ingat dulu tuh klub di Palopo pada waktu itu? Palopo Putra. Palopo Putra. Kalau di Palopo ya Palopo Putra, terus Yang besar kan Gaspa apa? Gaspa itu sudah pasti itu induknya kita, karena masih satu kabupaten di ibu kotanya di Palopo, disebutlah Gaspa, gabungan sepak bola Palopo. Gaspa Palopo lah, jadi terpilih semua itu masuk ke Gaspa Palopo. Tapi klubnya Palopo Putra itu ada awal, termasuk ada bapaknya beliau ini, Junaid Oga. Dari situ nanti beliau bisa tanya nanti bagaimana awal mulanya bertemu. ya bisa. Nah lanjut cerita dari situ. Ada setiap biasa bolos sekolah saya dijemput dari, ada namanya Patta itu, ada Makmur, ada Cecep Lahak di Ondula, ada Alwi, ada beberapa. Jadi kalau pertandingan saya ikut IKTL klub ini orang, jadi ikatan keluarga Tuhuti Lueha, jadi mempersatukan orang Tuhuti Lueha itu. Ikutlah saya situ main, selalu juara kita IKTL. Jadi bolos dari pesantren dijemput itu masih jangan salah. Sekarang itu 4 jam ditempuh, dulu 10 jam, 8 sampai 10 jam. Tapi ini tidak patut ditiru teman-teman yang bolos dari pesantren. Jangan. Kalau memang hobi, izin pasti dikasih. Izin pesantren, kemudian ikut turnamen sekira. Jadi itu jangan. Jadi tapi itulah karena jiwanya diajak pergi lapangan. Di KTL itu selalu setiap, pokoknya sebulan 2 kali itu pasti itu dijemput pulang jalan. Main pulang lagi. Jadi sudah diantar-antar kayak itu. Nah setelah dari KTL itu berkembanglah saya masuk ke Suratin tahun 91. Suratin ya. Nah Suratin. Saya masih SMP. Oke ya. Beliau belum lahir. Ini belum ketemu bapak sama ibunya. Dari 91 saya ikut Suratin, juara lah kita di Sulawesi Selatan ini. Kita mewakili Sulawesi Selatan, Sulsel namanya dulu, Sulawesi Selatan Tenggara. Jadi lucu, Suratin itu kita juara di zona Sulawesi Selatan. Setelah kita juara, kita bermain lagi lawan Sulawesi Tenggara. Itu Rahamuna. Itulah pertama mengangkat Gaspa Palopo di Suratin ke Jawa, sampai ke Jawa. Kita TC itu zaman-zaman itu masih ada angkatan kami di Suratin itu ada Edi Kidanto. Kidanto. Almarhum. Ada Musuh Effendi. Ada jadi setelah dari Suratin balik lagi saya ikut Gaspa Palopo bersama Oga. Kalau di striker itu ya dulu bapaknya Oga, itulah partner saya itu Oga. Ada Rahma, ada Awal, ada kipernya itu ada. Jadi di Suratin itu ikut lagi saya Saputra yang masih eksis sampai sekarang. ya. Saya sama Tasrif, Antan almarhum, Lela, ada Topi. Generasi kami ini ada banyak bagus banget. Nah, dari tahun 92 saya merantau Pak. Ya, Pada waktu itu umur berapa? sudah 23
ke Kalimantan, ikutlah di PT Badak dulu namanya, LNG gas alam cair, baru masuk magang di KT. Oh, maksudnya di situ kerja. Oh, saya kerja. Saya pikir mencari klub. Nah, saya bekerja dulu ya. Saya kalau merantaunya ke Kalimantan. Waktu mau merantau itu orang tua juga larang sebenarnya merantau, tapi kan namanya nekat kita mau pergi, masih bawa uang aja 150.000, jadi tiketnya 75.000 di sana itu tinggal 3 bulan itu di sana, mau tidur sama ada namanya teman yang ngajak saya Edi di Bontang itu di LNG. Terus ada bertemu lah teman-teman, ada Musbar Borneo, ada Almasuri, ada Kuku, ada Bagong, ada Buton namanya, dipanggil Buton dan lain sebagainya. Baru saya dapat kerjaan. Jadi selama itu waktu saya merantau itu pahit. Jadi kalau lapar, uang tipis, hanya masuk di warung, makan roti, minum air banyak. supaya kenyang. Supaya kenyang. Memang dari awal kecil berarti jiwa petualang ini dari klub memang terbentuk dari awalnya memang suka ini merantau juga. Dari kecilnya itu sudah mulai terbentuk karakter, karena di pesantren itu terbentuk karakter bukan karakter saja. Ya. Mandirinya itu, disiplinnya, pembentukan karakter. Nah dari situlah tahun itu saya pernah jadi pemain terbaik juga di Sangatta. KPJ. Saya Sangatta kan kalau Sangatta. Saya pernah ikut. Ada desa di situ namanya Teluk Pandan. Saya ikuti. Setelah 3 tahun saya di sana, saya baliklah di Palopo. Itulah masih satu kabupaten dulu. Saya sudah di Wondula. Nah, turun latih ada itu saya SMA, antar SMA. Oh, Popda. Jadi itu semua SMA yang ada di kabupaten itu kan masih satu kabupaten, kita cerita satu kabupaten nih. Semua itu hadir di SMA Wondula, di bawah Wondula rame. Saya pas ada pengalaman sedikit main bola, ngelatih SMA itu. Mungkin sejak ada berdiri SMA Wondula itu tidak pernah juara. Ada pemain saya Cipu namanya, ada Pandi dan lain sebagainya. Saya latih, saya tesekan di rumah. Dari saya sudah belajar itu menjadi. Tapi waktu itu belum ini lisensi pelatih, belum. Baru pengalaman saja ke bola. Pengalaman. Nah, luar biasa ya. Jadi luar biasa ya. Pengalaman itu sebenarnya sekarang kalau saya belajar sekarang itu experience is not enough. Pengalaman itu tidak cukup. Harus diisi dengan edukasi, dengan ilmu kepelatihan, coaching knowledge. Jadi dibawalah saya dirikan itu namanya Mawar Merah Fans. Nah, generasi sosial Mawar Merah Fans, Gensos Mawar Merah. Kumpul anak-anak itu kan. Karena pernah itu anak Wondula itu, anak Mawar Merah selalu ribut dengan anak Lorong Asmara di Surako. Alhamdulillah dengan bola saya siangnya saya naik, makan bersama, malam besok bertanding. Jadi sepak bola ini mempersatukan. Itulah saya bawa dari situ. Terus kalau awal mula pemain profesional. Jadi ini ceritanya tadi. Jadi setelah dari bawah itu saya angkat Mawar Merah Fans apa semua. Jadi ini terbentuklah sedikit. Di dalam situlah saya lagi, namanya anak muda dulu ya, anak-anak dulu ya, ada malam lah, kita tidak tidur, begadang. Ada surat, karena waktu itu belum ada telepon, belum ada pager. Jadi surat itu panggilan biasa ya dari terminal Pak Lopo kirim ke sana. Melalui itulah yang Om Panta tadi itu bawa surat, panggil masuk gas Pak Lopo. Untuk apa? Porda tahun 95 itu. 94 lah, 94 95 ya. Porda dipanggil Porda. Di Porda ini gimana caranya nih kita masuk? Dia masuk aja, tinggal latihan sana. Di Porda seleksi orang, saya tidak seleksi karena kan saya sudah lah di situ teman-teman. Welcome lah istilahnya. Ya. Dapat prioritas. Dapat ya, welcome lah. Nah, ketemulah bapaknya Junaid itu. Itulah bapaknya beliau. Di situlah kami main. Dia bapaknya walker capai bola. Dia saya bikin kadang-kadang striker. Jadi banyak sebulan kita dilatih, tidak sampai sebulan TC itu di Kodim Lapang Gaspa. Makanya Lapang Gaspa itu saya kadang-kadang nangis kalau orang berbuat apa di situ.
apa digunakan bukan semestinya. ya aneh karena dari tempat banyak melahirkan pemain. Contoh di Pasante yang Anwar Sante, bapaknya David Pasante. David Pasante pun pernah bermain di situ. Nah dari situlah saya masuk Porda. Jadi kami juara waktu itu. Saya tertantang lagi untuk masuk ke profesional. Dari profesional itu terpilih saya untuk PON. Konsulsel. Tahun 14. Luar biasa ya. Nah, bapaknya beliau berdua saya terpilih. 3 orang yang terpilih, 4 orang terpilih dari Porda Luwu. Iya. Porda Palopo, Porda Luwu. Junaid, Ya. saya, Marwal, Marwal Iskandar, ada Odeng, Odeng, sama Lukman. Lukman. Ini mereka adik-adik ini nggak mau berangkat dia. Jadi saya berdua sama Junaid ini. Mungkin takut merantau atau bagaimana? Mungkin masalahnya mungkin mungkin dalam apakah belum bisa keluar dari sama orang tuanya kah? Apakah kalau kita sudah bapaknya berdua lah saya kata saya gabunglah di PSM pertama itu. PSM Makassar. PSM Makassar. Terus ditanya dulu apakah kau kan dua ini tempat ini dipanggil juga di PSM, dipanggil juga di PON. Oh bersamaan itu. Bersamaan ini, dipanggil. Kegiatan Kan bersamaan dipanggil. Kan selesai Porda, terpilih kita. Itulah dulu susahnya masuk daerah klub itu. Perjuangan betul-betul perjuangan. Karena waktu itu kan masih satu juga provinsi Sulawesi Barat. Ya, Dulu masih satu. susahnya minta ampun untuk masuk. Tapi kita ini salah satu lah. 4 orang itu, tapi yang 2 ini yang bapaknya Junaid Oga. Itulah berdua saya masuk seleksi di PSM. Habis itu masuk seleksi PON. Beliau pilih PSM, saya pilih PON. Saya PON dulu. Apa pertimbangannya waktu itu, Bos? Pertimbangannya gini, ketika saya ditanya lah dari manajer pada saat itu Pak Adib sama ya manajer PSM, pelatihnya Om Basri. Ya, di dalam situ kan pemain-pemain bintang semua. PSM, ada Jackson, ada Jackson Etiago. Iya, Luciano Leandro, pemain-pemain hebat semua. Pemain hebat semua. Pertama masuk itu ada Musa Kalon dulu. Musa Kalon. Dari Kamerun Ya, Kamerun. Sierra Leone. Nah, terus ada Charles Lionga. Ya. Terus ada dari Brasil itu Marcio Novo. Baru datang Luciano Leandro. Jadi dulu pemain asing. Di lokalnya ada almarhum Ayub Khan, ada Yuniarto Budi, ada Arif Kamarudin. Di depannya itu ada Musa Kalon, ada Jackson Etiago, ada siapa namanya Yusuf Ekodono, ada Rahman Usman dan sebagainya, masih banyak tuh. Itu pertimbangan saya kenapa saya pilih PON, karena saya tahu bahwa saya bukan tidak mampu. Di situ banyak saingan saya karena saya pemain muda junior lah. Bapaknya beliau ikut PSM gitu. Oh, jadi bisa ini. Terpisah saya dengan bapak. Tapi untuk model latihannya terpisah juga. Terpisah. Jadi awalnya kita sama, tapi saya disuruh pilih nih, disuruh milih mana. Terus Marwal pilih PON, Junaid pilih PSM. Terpisah lah saya. Karena pada waktu itu memang PSM menjadi idola ini di mana-mana di Sulawesi Selatan. Ya. Mungkin dia pengen cepat dari Ya, mungkin begitu. Iya. Nah, saya bilang, jadi lanjut ceritanya. Ikutlah saya PON. Ini kita sudah tryout sama-sama. Dulu PSM ini tryout lah ke Bone, ke Rendrekang, ke Suraku sampai sempat Suraku. Orang bilang, orang dari dulu lah main bola nih. Saya mulai pulanglah ke sana. Ada kejuaraan Opa Mangindaan. Bapaknya beliau di Manado ya, Sulawesi Utara. Ya. Pilih dia masuk PSM, saya pilih PON. Saya tidak berangkat ke sana, saya pilih PON dulu. Dari PON, dari sana ada pengurangan pemain. Yang PON atau PSM? PSM. Oh, PSM-nya pengurangan pemain. Pengurangan pemain. Makanya kena United itu pengurangan pemain. Ajak masuk di PON, mungkin mau memilih untuk main di luar, dia ke Gersik lah waktu itu dia. Saya tetap di PON. Oh, justru yang keluar dulu itu Junaid dulu. Ya, Junaid. Junaid dulu di Jadi Gersik. boleh dikata apa namanya? Wah, prestasi itu ya. Luar biasa itu. Baru tahu juga kalau beliau malah Ini sehingga biar ada generasi kita yang tahu bahwa paham ya. Memang gudangnya sebenarnya main bola ini Tanah Luwu sebenarnya. Dari awalnya di situ sehingga
Nah, saya ikut PON, dari PON lah saya itu 9495. ya 95, itu PON 13 di Jakarta, sudah pra-PON, lolos PON, kami semifinal. Itu Oh, sempat masuk semifinal kami. semifinal. Juara perak, kalau emas perak perunggu lah itu waktu. Final apa semifinalnya saya sama Jayapura. Kalah 2-1 kita. Dari sana itu ini singkat cerita, habis dari PON itu tidak gabung, dipanggil lagi masuk PSM tapi tidak langsung gabung. Wah, berat memang. Memang susah masuk PSM, tidak tahu sekarang kenapa bisa ya. Kalau tidak mempunyai skill yang luar biasa. Luar biasa. Perjuangan. Bahkan itu waktu saya TC PON lagi, saya cerita dulu supaya adik-adik di belakang yang bisa nonton nanti di Fire 113 channel 113 ini, mungkin saya edukasi bahwa keberhasilan itu tidak gampang diraih. Harusnya diraih dengan perjuangan. Itu dan doa. Harus berjuang. Maaf ini. Ketika saya TC PON ini, saya kan orang dari daerah. Mau tidur di mana? Saya tidur di Stadion Watu Angin. Pakai koran dan kardus itu loh. Ambil malam, pagi bangun, pergi lagi latihan apa semua. Bahkan ketika PSM main bola, saya jual tiket. Ada namanya Kak Lili yang kasih saya misalnya ini, kasih 3 blok. 3 blok ini. Itu satu blok kan 100. Kasih laku 300 dapat 30.000. 10.000 zaman itu udah tahun 95 96. Dan parkir motor di belakang TPRI. Oh iya. Dekat gor itu loh, dekat kolam renang. Ah, Saya parkir motor di situ. Alhamdulillah perjuangan itu masih TC PON. Masuklah saya di PON. Pulang PON, balik ke Makassar, kita habis semifinal itu, kita masuk semifinal lah. Itulah PON pertama Sulsel itu berprestasi setelah 40 tahun mungkin baru berprestasi baru. Pulang PON, saya pikir sudah masuk PSM, enggak lagi, dikasih masuk lagi PSM Junior, Mas. Junior, Iya. mainnya di Parepare, Iya. Habibie Cup. Nah, di Habibie Cup itu semua kabupaten, karena Habibie Cup itu bergengsi dulu tuh yang bergengsi di Sulawesi Selatan itu Turnamen Habibie Cup. terbesar di Sulawesi Selatan. Itu pra divisi 2 lah waktu itu. Saya habis itu mainlah di PSM. Saya pemain terbaik baru gabung. Nah, setelah itu kalau saya tidak salah itu lawan ada Gaspa main. Itu main Joni Kampan almarhum senior. Kalau saya nggak salah ada ayahnya beliau. Dan pernah satu tim sama saya itu di Habibie Cup. Selalu lawan. Padahal sahabat sekali saya bapaknya. Jadi orang bilang di mana ada Marwan itu di situ ada Oga, ada Rama. Ada Om Rama. Kenal kan Om Rama? Iya. Biasa itu. Jadi baru saya gabung di PSM. Dari situ langsung disuruh TC di Malino. Ya kayak tempat begini dingin banget ini. Sudah ini posisi gelandang pertahanan memang dari dulu. Belum. Saya dulu saya kan mengidolakan Fahri Husain. Ya, jadi saya playmaker. Fahri. Maka kalau orang bilang di Gaspa Palopo itu biasa tendang-tendang silang, mungkin saya orang pertama lah. Bahkan di Stadion Matawi mungkin ya. Waktu Polda itu bapaknya ini dia baca sekali saya punya bola. Ada satu bola. Chemistry-nya sudah Chemistry-nya. dapat. Itu saya hanya lirik, dia saya dengar suara sedikit sudah tahu dia. Jadi itu bola saya bawa ke pinggir. Saya pakai tendang silang, Mas. Itu tendang silang dari situ jauh, Mas. Itu bapaknya Oga. Dia tahu, saya bola itu dia datang, gol. Itu jadi orang main sih kayak main sih kalau gitu. Berarti istilahnya ini bola mencari kepala, bukan kepala cari bola. Bola cari kepala, dia suka sekali kan. Jadi saya tahu sekali chemistry-nya itu kalau sudah pegang bola saya, dia sudah tahu. Aduh, luar biasa bapak itu. Itu udah salah satu. Ada yang bertanya kan barang ini? Berita bapak belum ada. Nah, saya ketemu sama bapak itu di bapak itu saya kan tidak forward. Ke wilayah. Nah, dulu pertama itu ada antar klub. Kita hanya lihat ini kan bukan saya bilang terlambat dia main bola. Terlambat dia keluar kali dari sekolah mana dia. Lihat jarak dulu dia ikut ini. Kita lihat dia main bola. Saya sudah masuk di Gaspa. Ya sudah suratin kan kita sudah Gaspa lah saya. Ini mana ini? Bagus Tiba-tiba ada. bagus. Larinya kencang, tendangannya bagus kiri. Bodinya bagus. kencang. Ada dari mana dia bilang orang anak saya
Salpuru mana kita panggil ada namanya Pak Guru, Pak Mubar ya. Pak Mubar kan namanya sebenarnya. Pak Guru di ada juga dulu. Sekarang anggota dia kalau nggak salah. Main bola. Bola. Banyak situ. Terus ada Pak Makmur. Pak Makmur polisi itu. Tanya, ini anak dari mana ini? Bagus kata, ada Rama juga, bagus ya. Kita anu lah sama pada pesantren. Bagus, panggil ikut porwil dia. Dia ikut porwil. Saya belum ikut porwil karena saya baru pordanya bareng lah. Kan mereka ini kita dulu kan kalau sekarang porprov ada kembali ke porda tadi ya. Nah, jadi saya ketemu bapak ini, alhamdulillah saya jalan lah sama lama. Jadi pergi ke Tenggara. Jadi gimana sama dia ini? Ya, memang orang otaknya dia diam, tidak pernah banyak bicara. Dia pendiam. Tapi dia suka. Jadi perlu diketahui bahwa itu salah satu legend lah. Terus memulai dengan tim-tim besar bagaimana ceritanya? Nah, setelah PSM, tahun berapa pada itu? Itu tahun 95-96 lah. 99. Nah, masuk PSM sampai 97. Karena kan di PSM itu kita semifinal. Nah, Liga Kansas waktu itu. Kansas lah ya. Nah, jadi ada Bandung Raya, ada Mitra Surabaya, ada Persebaya Surabaya, ada PSM. Itu ketemu di semifinal. Di Senayan waktu itu ada gas air mata waktu itu. Nah, itu kan saya sudah masuk PSM. Di PSM lah ikut piala winners, piala apa namanya, kan Indonesia PSM final 2 hari lawan Persebaya. Nah, setelah itu saya masih tinggal di PSM, ikut kita ke Bangkabandu Cup. Agak kan namanya Bangladesh. Ya, pulang dari Bangladesh saya lihat, aduh, kalau bagusnya saya keluar dari sini cari pengalaman. Tapi waktu itu di PSM masih ada pemain-pemain yang bisa masih bisa tembus bisa masuk ya. Masuk. Makanya kan orang biasa bilang Kandar, ya saya Muhammad Kandar saya, makanya Luciano, dan saya juga pernah waktu Luciano Musa Kalon datang, ada koran-korannya itu kok di koran bola kalau tidak salah masih ada koran bola. Saya ini translator. Terjemahnya Musa Kalon sama Charles juga kan mereka datang, jadi saya pun sambil menerjemahkan di dalam di lapangan dan juga karena ada bekal sedikit bahasa Inggris, little bit. Jadi setelah ada pemikiran lebih baik keluar ini, terus apa yang di selanjutnya? Saya bilang gini, di PSM saya mungkin agak susah untuk ya. Jadi kesempatan itu selama di PSM itu kalau saya tidak salah hanya 6 kali saya main inti, pernah di Bali sama di Surabaya, terus Makassar. Selebihnya kita duduk tapi main. Jadi kurang lah. Waktu itu yang menonjol situ teman saya, jam terbangnya. Yang menonjol situ Yunarto Budi, karena memang udah duluan dia masuk PSM. Jadi ada Yunarto Budi di gelandang itu. Ayukan saya, almarhum Asarasak. Wah, semua itu Yunarto Budi. Nah, saya ambil keputusan. Kebetulan Persikota Tangerang baru naik ke divisi. Oh, itu yang dijuluki bayi ajaib, baru naik langsung. Iya, dia juara divisi 2, juara divisi 1, divisi utama dia naik. Saya pindah lah, kebetulan pelatihnya pertama adalah almarhum Andi Lala. Dari Sulawesi Selatan juga. Dari Sulawesi Selatan. Tapi beliau itu mantan Persija, mantan nasional. Bawalah saya seleksi di Tangerang Persikota. Awalnya lagi lucu. Saya naik pesawat, itu masih harga tiket 300.000. Pada waktu itu ya 300, sekarang sudah nggak tahu nih ya. Sampai saya tanya, sebenarnya bukan saya mau ke Persikota, ini perjalanan saya dapat surat dari Entang Hermanu. Pak Entang Hermanu itu pelatih fisik dulu di Persib Bandung ketika Persib juara. Dia pelatih fisiknya Pak Indra Tohir. Saya alhamdulillah masih ingatanku bagus ya. Ketika saya bermain di PSM, saya uji coba dengan salah satu klub lokal di Makassar. Dia nonton, kebetulan dia lagi ambil lanjutkan kuliahnya di Unhas kalau nggak salah. Didekatin saya itu Pak Antang. Marwan, siapa dia? Kau mau merantau? Mau? Ini ada surat, dikasihlah surat saya, bukan ke Persikota,
itu ke Persikabo ketika Indra Tahir latih Persikabo. Sampai di bandara saya tanya, bingung saya ini, kan namanya baru keluar. Memang pernah kita keluar tahun ya, pernah keluar ke Jakarta juga tahun 91. Waktu PC Suratin tinggal di Argo Pantes. Ingatlah saya Argo Pantes dengan Stadion Benteng Tangerang, Damatek loh. Ya, Damatek Argo Pantes sudah mati. Sampai di bandara tanya, Pak, tahu enggak alamat ini? Wah jauh Pak, itu berapa? 120.000 Pak. Ongkos gimana gue dapat? Ya, susah kan? Tak tahu saya, tapi ada ingatan waktu itu. Itulah saya bilang masih ingatan ada. Tahun 91 TC di Argo Pantes. Saya belum tahu bilang ada Persikota. TC di Argo Pantes. Waktu Suratin, saya ingat ada lapang benteng Pak, stadion benteng ada, dikasih lewat situ. Saya bilang ada perusahaan itu saya pernah tinggal Pak, dikasih lewat juga situ. Saya lihat, oh ini, ya saya turun situ aja, turunlah saya. Begitu saya turun, wih ada seleksi Persikota, seleksi terbuka Persikota. Kebetulan juga pas datang pas ada seleksi juga. Ya ada seleksi Persikota. Bagus nih, harusnya kan saya ke Bandung saya bilang, ke Bogor. Bogor, Persikabo. Dan bagus, saya ikut seleksi. Itu pas itu ada Pak Rahmat Darmawan asisten dari yang dilala. Kan baru naik sekarang. Nah, Bang Darmawan. Ketika saya simpan, saya bilang saya dari Makassar. Siapa? Marul Iskandar, saya pernah pun saya PSM juga. Oh, boleh ikut seleksi? Boleh. Dibolehkan saya. Saya main. Well, alhamdulillah, mungkin dia lihat saya bagus, disuruh main lagi. Saya langsung bilang, maaf Pak, saya lapar. Saya orang jujur. Ya memang. Saya belum makan dari pagi. Dari pagi belum makan. Iya dari mana? Dari Makassar. Tapi ketinggalan saya ada bareng sama almarhum itu sebenarnya. Bareng. Jadi gini, saya bareng sama almarhum Ayub Khan itu keluar. Beliau pergi ke Mitra, saya ke sini ke itulah tadi. Nah belum makan. Disuruhlah Pak Rahmat, bukan disuruh, menyuruh orang beli roti, makanlah roti. Jadi setengah jam itu saya makan roti, orang seleksi dalam. Masuk lagi setelah makan roti sudah bisa main, bisa lebih kencang lagi saya main bola. Bola masih lapar aja kencang gimana. Baru tahu gitu dia ternyata pada waktu itu begitu bilang. Saya sering nonton podcast kemana mana dengan yang itu TV dengan ini. Dan baru kayak ini cerita begini itu harus digali nih di Lensor juga nantinya, tapi ini bagus lah ini ada channel satu. Jadi setelah ikut seleksi di Persikota tadi, cerita tadi yang itu ada kelanjutannya. Nah jadi setelah saya seleksi apa? Saya bilang begini Pak, dia tanya saya, boleh tanya saya Pak, Lala sama Pak Rahmat nanya, mau kemana tujuannya? Saya bilang saya mau ke Bogor, jauh ke Bogor, jauh usah ke Bogor, di sini aja. Saya bilang saya ini ada surat, saya sudah tinggal. Ini ada surat. Tapi dia bilang di sini aja lah. Mungkin dia melihat kita apa namanya? Ya, mungkin dia lah. Kemampuannya. Terus, jadi itu hanya satu kali seleksi. Saya bilang, tinggal aja sini. Enggak, saya mau ke Bogor, saya hanya numpang. Dikasih numpang lah tiru sama ada namanya Patah Rutin namanya, tapi pemain bola juga. Ya di situ kan sudah masuk semua tuh pemain-pemain sana, ada Meriam, ada Miki Polanda, banyak pemain masuk ke situ. Nah di situ langsung bilang Pak Rahmat dengan Pak almarhum Andi Lala, udah di Persikota aja. Saya bilang saya belum keluar dari PSM, kan dulu masih pakai dispensasi. Oh begitu. Harus bawa surat keluar. Nah mainlah sudah mulai alhamdulillah. Wah disitulah bertahan. Ya dulu namanya kita itu hanya tercatat kontrak 5 juta gaji, dapat cuma 250.000 kan. Gimana sih kan dulu lah biasa. Tapi masih bisa diterima waktu itu karena masih lah kita karena motivasi berkembang, masih berkembang. Yang Jadi, penting main yang penting saya main sama dengan masalah waktu materi kan. Kembali ke masa ini ya ilah, mudah-mudahan semua nanti bisa nonton ini. Saya sudah bola tarkam itu yang ada di Uraya sama bapaknya dan pernah kami itu bilang berapa bayar, berapa kemampuannya saja. Seikhlas aku kasih kita ambil, tidak aku kasih apa-apa, yang penting kami bermain. Nah itulah kami dulu tarkam itu. Nah, yang sekarang saya lihat berbeda. Ini perlu mungkin adik-adik nonton edukasi, saya edukasi bahwa nah makanya kalau saya datang di Malangke Cintasi, saya pernah main Cintasi nama sangat sana. Saya Atan, jadi di tahu jangan Malangke.
Malangke. Jeruk banyak. Jadi saya dikasih jeruk saya bawa pulang. Dikasih ikan saya bawa pulang. Apa saya dikasih? Tidak bilang berbicara duit. Main di Lalambati Tarantaju lagi di Botu. Ketika apa dikasih? Saya bawa pulang. Mungkin itu bedanya dulu dengan sekarang. Dulu apa ya? Yang penting kita bisa main, jam terbang tinggi, Ya. jadi meningkat ini kemampuan. Ya. Ya tidak semua lah, tapi ada mungkin sekarang orang berapa mau dibayar dulu, Ya, iya. berapa kontraknya dulu. Saya bilang ya zamannya ada kan anu. Jadi menurut saya gini, ada dulu wadahnya untuk kau bermain lah. Ya karena dulu kita tidak ada SSB. Iya belum ada, akademi belum akademi ada. nggak ada. Jadi bermain bola dengan alami, natural kita. Nah disentuh alam. dengan bakat alam, disentuh dengan pelatih. Wah, ini yang kita datang di sini kan, nanti kita bahas di situ. Tapi waktu itu memang belum latihan seperti era sekarang tuh ya, maksudnya Belum. Taunya di dulu mana fisik. dapatkan juga? Di mana mau dapat? Ya. Nah pelatih kata dulu kan sudah dilatih lah. Gimana Hedi? Nggak tahu kita sekarang kan berbeda itu. Artinya kalau dulu Hedi pakai kadang-kadang bola di sana kita kasih begini, ternyata tidak. Ini yang kita badan kita putar itu kan. Iya. Nah dulu kan taunya lari. Sampai itu saya bilang lapangan Gaspa itu saya hidup di terminal lama juga sama teman-teman. Jam karena disiplinnya itu jam 3 saya harus lari. Sudah lari duluan itu lapangan Gaspa sampai itu mesti agak itu kadang-kadang 3 tangga dulu situ. Ya 3 tangga. Itu 100 kali. Tinggi itu. Itu saya fisiknya dulu. Jadi 300 kali tuh. Jadi 100 kiri, 100 kanan, 100 tengah. Saya tempatin lari, baru turun lagi latihan. Tiga kali. Sama kadang-kadang bapak itu biasa waktu ajak-ajak lari di lapangan Salur Gunung. Ayo kita lari. Lari dari Salur Gunung ke Gaspa. Baru naik lagi Pate naik. Apa namanya? Pantai ini. Ya, sudah 5 kilo, kilo 9, kilo 7 pulang. Baru kita main bola lagi. Nah ini karena saya ikut perjuangan ini orang biarkan supaya kalian tahu. Saya disclaimer dulu sedikit. Jadi teman-teman, jadi kita ini podcast tempatnya di pinggir jalan raya. Jadi kalau mendengar suara motor, suara apa ya begitulah keadaannya ya. Karena kita sekarang berada di desa Rongkong ini Rindingalo, desa Rindingalo, di Rongkong ya. Kecamatan Rongkong, Kabupaten Utara. Nah itu lagi suara motor. Jadi view-nya di sana bagus sekali. Ya. Jadi lanjut lagi tadi setelah ke Persikota bukan diterima ya, tapi bisa menginap di situ. Terus ke Persikota atau ke Persikabo ini lanjutannya, Pak? Persikota. Oh Persikota, bagaimana Jadi ceritanya? jadi dia tawar lah pun tak. Oh lumayan nih. Ya karena waktu itu kan dari memang mau main. Iya, main. Udah berapa kasih dia menghargai lah. Ini sekian oke, tak apa-apa. Jadi, ikutlah pertama turnamen apa namanya itu Satibi Cup. Di mana? Di Bekasi. Itu kita, saya disitulah mulai dia percaya Pak Rahmat, percaya Pak Nilala Marhum. Dia lihat saya main mungkin. Saya jaga main lawan Pelita Jaya waktu itu. Pemain nasional banyak. Kipernya almarhum Listianto Raharjo. Italia. Nah, saya diarahkan, diperintahkan untuk jaga mantan pemain Piala Dunia, Mabuang Kesak. Oh, waktu di briefing ini, Ya. waktu main briefing. Ya, Jaga itu jaga kemana pergi, suruh jaga. Mantan pemain timnas. Itu yang saya kapal jaga dia. Di sikutnya saya kadang-kadang benar saya juga. Ya saya waktu itu namanya muda, kita ngeyel, punya tenaga kita. Jadi ciri khasnya memang orang lu Sumsel. Ya, Kerja keras, ngotot, sedikit keras. Iya. Yang penting tidak kasar ya. Keras. Ya terus. Nah, jadi kita kebetulan berprestasi di situ langsung. Kita menang lawan Pelita. Kalau saya nggak salah saya bikin gol apa saya lupa juga. Tapi saya mau matikan pergerakan Mabuang Kesak. Itu saya jadi saya gelandang serang. Tapi saya dipindahkan untuk main di situ pelan-pelan ini. Oh pada waktu itu? Ya, jadi kan saya kuat menyerang dan bertahan. Suruh jaga dia, tapi kalau kita diajari ketika dapat bola, kamu menyerang, ketika hilang bola cari dia. Ah itulah. Sehingga juara lah. Habis itu ada lagi piala, kita mengikuti piala keputusan di Bali. Keputusan di Bali.
kota nih banyak prestasi kita kasih, kita juara di situ, juara terus ke Bali saya mampir ke Makassar mau manajer PSM waktu itu. Alhamdulillah mereka beliau sangat baik memberikan saya surat keluar dari PSM karena tidak boleh waktu itu kasih surat dan tidak boleh kita keluar itu kan harus ada surat. Bawalah surat saya. Atau siapa nih, atau semua. Ya, surat dispensasi bawa. Sudah berapa menit Ican? 40. 40 ya, masih di sana. Jadi kita ngobrol santai saja. Ada yang mau diatur Ya, mungkin. Ini. Apa nih? Klub yang terlama Bapak tempati di mana? Saya kebetulan lamanya itu bermain bola di Persikota. Saya 5 tahun di Persikota. Jadi sini. Oh, ini nyambung dengan cerita lah. Ya. Cerita dengan Tahun 97 saya gabung di Persikota, 97, 98, 99, 2000, 2001, 5 tahun saya, 2002 saya hijrah ke Perseden Denpasar. Oh, Presiden. Karena saya cukup lama 5 tahun, saya pakai 98 itu di Persikota prestasi saya kasih itu pertama kita ya, tadi juara-juara itu prestasi Persikota selama 5 tahun itu 10 besar kita masuk 10 besar Liga di liga di main di Senayan dan kedua semifinal. Makanya banyak semifinal waktu itu juara PSM tahun 2000 kalau nggak salah. Oh, 2000 ya PSM juga. Nah, jadi saya semifinal itu PSM Makassar, Persija Jakarta, PKT. Oh, dulu itu masih terbagi wilayah ya? Bukan? Liganya? Ya. Bukan wilayah timur, wilayah barat? Ya, ya masih. Masih deh? Atau... Masih. Hmm. Nah, PSM pernah lagi saya main Piala Persikota ikut lagi Piala Yusuf Cup di Makassar. Terakhir itu Yusuf Cup kalau nggak salah dia ya kan. Itulah saya terlama Itu itu. turnamen dia. Terus Nah. waktu ini apa lagi? Nah ini, jadi di selama 5 tahun kan bertanya tadi terlama saya di sana. Sampai saya ini dipekerjakan jadi pegawai di Kota Tangerang, Kota Made Tangerang. Maksudnya bukan di lingkup sepak bola, di luar? Pegawai. PNS. Balik saya kerja di kantor wali kota. Oh, Dia di dinas perekonomian, jadi bagian perekonomian. Jadi saya di situ kerjanya ada HO, ketua situ, siuk, amdal, oh, situ siuk. amdal HO. Oh ya. Saya tidak, ya itu saya bilang kalau ada atlet yang berprestasi ya mohonlah dihargai dan dikaryakan. Terus ini apa? Mulai kapan ini ciri khas digulung? Itu saya mulai ngefans. Itu ciri khas itu dari Suratin. Memang Dari Suratin tahun 91 sampai PON itu ada saya gulung di ciri khasnya gulung di singkat dengan baju ya pertama. Dia Suratin tahun 91. Bahkan di Tarkam itu saya gulung. apa filosofinya itu, Coach? Jadi gini, kadang ada banyak yang bilang itu kebesaran kali, itu biasa. Kemudian kali banyak, ya kan? Kalau alasan kebesaran kan mungkin orang kalau kebesaran pasti disisikan juga semua kan? Ya. Ini kan cuma sendiri dia. Kalau ini tidak, ini saya itu menekankan bahwa saya mau mengangkat sesuatu, kerja keras, kerja keras, atau mengangkat barang berat. Nah, contoh lah kalau orang kita, kalau kita mau angkat pasti kan sedikit tarik gitu kan. Nah gitu. Nah ini kalau kita mau angkat ini singkat saya pernah supaya kita intinya bahwa saya ini bekerja keras. Filosofinya di sini bukan bajunya besar. Saya jadi tahun lalu di koran bola kan di koran itu kan bola di koran bola ada keluar itu bawal kuda dari bawah. Baru ya tenang bola karena kan saya kerja keras masuk di situ ada itu yang sering menyingkirkan lengan badan. Dia pertama kali di Indonesia pertama kali ya. Saya juga mulai mengenal karena saya tahun 91 itu masuk ke Jawa lagi, 97 masuk ke Palupu, ke Jawa lagi. Sebentar jangan dulu. Saya sedikit Beliau mau tanya saya. iya saya terpaksa nih ya. Nanti di podcast ikut saja. Mau tentang saya ini? Ya, tidak, saya sedikit mau, nanti kita bahas tentang podcast, tapi sedikit saya mau tanya. Kemarin saya dengar Anda tanya sama saya. Ya, saya di pesantren juga itu bukan hanya sepak bola sebenarnya. Saya juga atlet lem kari. Oh, karate lempar iya. Anda juga dari situ Ah, saya iya. dengar nih.
karate. Ini kan, ya, nanti kita podcast ini. Ah, kita sama-sama karate dan sebagainya. Menuju itu sudah sampai 1 jam ini. Aduh. Atau kita sambung saja. Baru Persebaya ini, padahal belum Persija, belum Arema. Arema belum. Bebas saja ini, bebas luar biasa ini. Atau ada yang mau tanya? Cang. Saya lupa tadi pertanyaan. Oh, tanya. Ini tanya dong. Waduh, ini di mana? Nah, ini kebetulan orang tuanya Jebol, ibunya, bapaknya, sahabatnya, saudara sendiri. Kebetulan kita datang, ada kita bikin apa namanya ini? Turnamen mini soccer, turnamen mini soccer, Rinding Alo Cup, Apsi Sulsel. Jadi ada ini piala terbaik, piala bergilir ya. Piala bergilir ya. Ada piala bergilir. Jadi setiap 3 bulan kita akan putar supaya apa? Ini memacu orang-orang yang ada di Rompong, kecamatan Rompong ini untuk berolahraga dan untuk mempersatukan mereka, untuk apa? Bersilaturahmi. Karena ini daerah ini sangat dingin. Ini, aduh, kalau saya sering menangis. Kalau kita lihat dari bawah, ya, kalau nggak tahu, ini dingin sekali sini. Ini saya jadi ini maaf ini pakai kos tangan aku, pakai kos tangan ini luar biasa. Ini selama 3 hari dan ini turnamennya Rinding Alo Cup. Ini anak pemuda di sini. Kami hanya memfasilitasi dan kita buatkan ganti setiap 3 bulan sekali dia akan dia aksi Sulsel Cup yang berbeda. Ini di daerah Rompong ini. Surganya ini adalah kalau kita mau lihat view-nya ini banyak sekali. Mungkin ada teman-teman yang apa investor Ya. bisa membuka apa Bisa sih. Ini ada kesana dengan tadi dari ibunya bahwa ada sana batu tempat. Ini kalau dilihat di bawah pesawat itu kayak di Bali ya. Itu kayak di Bali lah. Ini masih ya belum lagi sebang gulungan. Bisa diambil tuh. Wah, luar biasa. Oke teman-teman ya, ini baru sampai di Persikota ini perjalanannya. Oh masih jauh sekali. Jadi ada lain waktu kita akan ngobrol, kita kupas tuntas lagi nanti. Oke baik, terima kasih ya teman-teman yang atas kebersamaan. Dukung terus Fire 113 channel, like, subscribe dan di share. Oke terima kasih, selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Oke, Dun. Oke, terima kasih.